Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Naila Hinana Zulfa dengan nomor NIM 22821333023 dari jurusan Akuntansi Syariah kelas 3C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas video mata kuliah Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum dan syariah Islam. Yang pertama ada sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan ketentuan hukum yang mengatur umat Islam. Hukum Islam atau syariah adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul. Hukum Islam mengatur tingkah laku yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum Islam dipandang sebagai wujud dari perintah Tuhan bagi umat Islam. Selain itu, keberadaan sumber hukum Islam digunakan sebagai pedoman atau rujukan bagi seorang muslim ketika menjalani kehidupan di dunia. Sumber hukum Islam maksudnya adalah pijakan umat Islam dalam menentukan hukum atau norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan. Pada dasarnya, hukum Islam itu bersumber dari Al-Quran. Selanjutnya diperjelas secara lebih detail melalui sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Wahyu yang termuat dalam Al-Quran menetapkan norma-norma dan konsep-konsep dasar hukum Islam yang sekaligus merombak norma atau aturan yang sudah menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat apabila tidak sesuai. Yang kedua, ada jenis dan definisi sumber hukum Islam. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sumber adalah asal sesuatu. Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menumpukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam juga disebut dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Ada berbagai metode pengambilan hukum Islam atau istinbat dalam Islam. Metode pengambilan hukum yang telah disepakati oleh seluruh ulama terdiri atas Al-Quran, hadis, dan sunnah, ijtihad, ijma, serta qiyas. Yang pertama ada Al-Quran. Sumber hukum Islam yang abadi dan asli adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran merupakan amanat sesungguhnya yang disampaikan Allah melalui perantara Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia. Amanat ini bersifat universal, abadi, dan fundamental. Al-Quran merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syariat Islam karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Yang kedua ada As-Sunnah. As-Sunnah atau sering disebut juga dengan Al-Hadis mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun takrirnya. As-Sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW saja. Sedangkan Al-Hadis disandarkan bukan hanya kepada Nabi Muhammad, melainkan kepada para sahabat Nabi. As-Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga ada Ijma. Ijma sebagai sumber hukum yang ketiga. Ijma adalah suatu prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat dari penalaran atas setiap perubahan yang terjadi di masyarakat termasuk dalam bidang ekonomi. Ijma dalam pengertian bahasa memiliki arti yaitu berupa tekad terhadap sesuatu. Yang keempat ada ijtihad dan qiyas. Secara teknik, ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas menurut ulama usul adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Kemudian selanjutnya dasar-dasar ajaran Islam. Dengan mengikuti sistematik iman, Islam, dan ihsan yang berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW, kerangka dasar ajaran agama Islam terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Yang pertama, saya akan menerangkan akidah dahulu. Akidah secara etimologis, akidah berarti ikatan, sangkutan, atau keyakinan. Akidah secara teknis juga berarti keyakinan atau iman. Dengan demikian,
Akidah merupakan asas tempat mendirikan seluruh bangunan atau ajaran Islam dan menjadi sangkutan semua hal dalam Islam. Akidah atau sistem keyakinan Islam dibangun atas dasar 6 keyakinan atau yang biasa disebut dengan rukun iman yang ada 6. Adapun kata iman secara etimologis berarti percaya atau membenarkan dengan hati. Sedangkan menurut istilah syara, iman berarti membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah, dan melakukan dengan anggota badan. Untuk mengembangkan konsep kajian akidah ini, para ulama dengan ijtihadnya menyusun suatu ilmu yang kemudian disebut dengan ilmu tauhid. Yang kedua ada syariah. Secara terminologi, syariah berarti semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum muslim, baik yang ditetapkan dengan Al-Quran maupun sunnah Rasul SAW yang diberikan kepada manusia melalui para nabi agar manusia hidup selamat di dunia maupun di akhirat. Syariah berarti jalan lurus menuju sumber kehidupan yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya ada akhlak. Akhlak secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab al-akhlak yang merupakan bentuk jamak dari khuluq atau al-khaliq yang berarti tabiat atau budi pekerti, kebiasaan atau adat, keperwiraan, kesatriaan atau kejantanan. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Selanjutnya ada tujuan syariah. Dari segi bahasa, maqasid al-syariah berarti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmah dan ilat ditetapkannya hukum Islam. Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang usul fikih. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.